hati umat Islam serta telah menyinggung toleransi umat beragama Kabupaten Sangi. Itu poin pertama. Yang kedua, Kasus Lapas kelas 3 Enemawira, Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara diduga memaksa warga binaan Muslim untuk memakan daging non-halal akhirnya diselesaikan secara damai. Proses mediasi berlangsung di kantor Kecamatan Tabukan Utara pada Kamis 27 November lalu. Dalam mediasi tersebut, Kalapas Enemawira juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang merasa dirugikan. Selengkapnya terkait kronologi lengkap dugaan pemaksaan warga binaan Muslim untuk daging non halal di Lapas kelas 3 Enemawira ini akan disampaikan jurnalis Tribun Manado Edward Joanli. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Mbak Rina. Hasil laporan terkait dengan kasus Kalapas Enemawira yang terjadi pada tanggal 27 bulan 11 2025, informasi yang didapat di lapangan bahwa kejadian tersebut itu awalnya di salah satu acara kantoran di Lapas Enemawira, bahwa Kalapas tersebut telah menawarkan daging RW, tapi hal itu dilakukan hanya dengan modus bercanda kepada salah satu napi yang ada di Kalapas Enemawira. Seperti itu, Rina. Baik, kemudian seperti apa kronologinya hingga dugaan pemaksaan itu akhirnya terungkap, Edward? Diduga dari hasil yang didapat oleh saya, Rina, di lapangan, bahwa terdapat informasi dari warga bahwa Kalapas Enemawira telah melakukan pemaksaan, memaksa napi tersebut untuk memakan daging anjing atau daging RW anjing di salah satu acara. Iya, apa alasan pihak Kalapas hingga kasus ini akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi, bukan proses hukum lanjutan? Karena hal ini Kalapas sudah melakukan diskusi dengan pihak keluarga dan juga dari pihak kecamatan. Akhirnya diambil langkah untuk melakukan mediasi di salah satu kantor kecamatan yang ada di Enemawira. Seperti itu, Rina. Ya, mediasi dilakukan di kantor Kecamatan Tabukan Utara pada Kamis 27 November lalu. Lantas, apa saja pihak yang hadir dalam prosesi mediasi tersebut? Rina, terkait dengan pihak hadir yang dalam mediasi tersebut, dari pihak Ketua MUI dan juga dari pihak pemerintah kecamatan dan dari Polsek dan juga dari Kalapas. Ya, apakah korban atau keluarga menerima keputusan damai ini dan apa yang menjadi pertimbangan mereka? Terkait dengan hasil mediasi, memang hal itu sudah dinyatakan sudah selesai sampai di situ, Rina, dengan hasil mediasi. Dan Kalapas tersebut sudah melakukan permintaan maaf di hasil mediasi tersebut pada hari itu juga. Ya, kemudian langkah apa yang dijanjikan oleh Kalapas atau pihak lapas sendiri untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali? Langkah yang dilakukan oleh pihak Kalapas sendiri terkait dengan hasil mediasi, dia juga membacakan surat permohonan maaf di depan pihak keluarga dan juga dari Ketua MI, dari kepolisian dan juga dari pemerintah tempat, pemerintah kecamatan tempat. Ya, kemudian apakah nantinya akan ada sanksi internal terhadap Kalapas Enemawira terkait dugaan tindakan tersebut, rekan Edward? Ini untuk sanksi yang didapat dan informasi di lapangan bahwa Kalapas Enemawira sudah dicopot dari jabatan sekarang dan sementara sudah melakukan sidang kode etik yang ada di Jakarta. Seperti itu, Rina. Baik, terima kasih atas laporannya Edward Joanli, jurnalis Manado. Selamat kembali bertugas. izin Pak.
Pak Ketua MUI telah mencederai, melukai hati umat Islam serta telah menyinggung toleransi umat beragama di Kabupaten Sangi. Itu poin pertama. Yang kedua, Izin Pak. Pak Ketua MUI Surat pernyataan saya bertentangan di bawah ini, nama Chandra Sudarto, NIP 19800715 2003-101, pangkat penata tingkat 1 3D, Jabatan Kalapas Enemawira, alamat Kampung Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga binaan atas nama Firmansyah Katinusa. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI mengeluarkan keputusan menonaktifkan Kepala Lapas Enemawira Sulawesi Utara, yakni Chandra Sudarto atau CS. Keputusan itu diambil setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap CS pada 27 November lalu di kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Utara. Demikian turut dikonfirmasi oleh Kasubdit Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, yakni Rika Aprianti dalam keterangan resminya pada Selasa 2 Desember. Lebih lanjut, Rika juga memastikan terhadap CS pihaknya telah mengeluarkan surat perintah pemeriksaan dan sidang kode etik. Kata dia, pemeriksaan dan sidang kode etik akan dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum RI pada Selasa 2 Desember. Ditegaskan oleh Rika, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan memberikan sanksi terhadap CS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut diberikan apabila hasil pemeriksaan dan sidang kode etik terhadap CS terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sebelumnya, kasus dugaan pemaksaan terhadap narapidana di Lapas Enemawira untuk menyantap daging tidak halal ramai menuai kecaman. Bahkan Komisi 8 DPR RI meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mencopot Kalapas kelas 3 Enemawira Chandra Sudarto. Kalapas kelas 3 Enemawira berada di Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kasus ini mencuat setelah situs resmi DPR RI memuat rilis kecaman dari anggota Komisi 8 Mafirion terkait kasus tersebut pada Kamis 27 November. Anggota Komisi 8 lainnya yakni Meiti Atia juga mengutuk dan meminta Chandra untuk segera dicopot. Selain pelanggaran HAM, pemaksaan narapidana memakan daging tidak halal bentuk tindakan diskriminatif maupun penodaan agama sebagaimana tertuang di pasal 156, 156A, 335, 351 KUHP. Saya bertentangan di bawah ini, nama Chandra Sudarto, NIP 19800715 2003-101, pangkat penata tingkat 1 3D, Jabatan Kalapas Enemawira, alamat Kampung Enemawira, Kecamatan Tabukan Utara. Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga binaan atas nama Firmansyah Katinusa dan keluarga serta kepada seluruh umat Islam di mana saya telah mencederai, melukai hati umat Islam serta telah menyinggung toleransi umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. 2. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di atas kepada siapapun dan di daerah manapun juga. 3. Bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila di kemudian hari saya tidak benar, maka saya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Enemawira 27 November 2025, yang pernyataan Chandra Sudarto. Sekian, terima kasih.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.